A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para murid dan santri, pada video kali ini guru berpesan ya, ilmu ini sangat penting, tolong video ini di-download, disimpan. Karena guru menyampaikan ini ilmu ya. Ilmu. Jadi sangat penting ini. Untuk ilmu ini diberi judul oleh guru ilmu pembersihan bumi Pancasila. Khususnya di bumi Jawa atau di Pulau Jawa ya. Mengapa guru harus melakukan atau membuat sistem ini? Kembali lagi diterangkan oleh guru ya. Ilmu ini khusus dirancang, diciptakan guru untuk membersihkan apa-apa yang di atas bumi Pancasila, khususnya di atas Pulau Jawa ya. Kembali lagi, awal peradaban masa lampau, peradaban di bumi Jawa adalah bumi sakral, bisa disebutlah bumi suci. Kembali lagi karena ada pemahaman yang salah, agama yang salah kaprah, sehingga carut dan marut itu. Sehingga nanti video ini, ilmu ini bisa dipakai dua tempat atau dua fase. Fase pertama itu nanti satu contoh, tatkala ada sistem atau suatu aturan atau suatu negara, tatkala sistemnya rusak. Tatkala sistemnya rusak, manusia itu tidak bisa mendapatkan keadilan. Ilmu ini bisa dijalankan ya. Tapi guru pun tidak bisa memastikan barangkali kelak negara ini bisa dipengaruhi oleh guru. Kelak pun bumi Jawa akan ditumbali lagi oleh guru. Sehingga nanti hukum yang ada di Pancasila atau di atas bumi Pulau Jawa. Satu, dipengaruhi hukum negara. Dua, ada hukum yang tidak diketahui dari bangsa manusia. Satu contoh, tatkala nanti melanggar hukum negara, itu masih lolos. Itu nanti tidak akan bisa lolos dari sistem yang dicanangkan guru ke depan. Nah, sistem ini nanti bisa dipakai ya. Maka ini sangat penting. Terutama di era sekarang tahun 2023 ini persis sistem negara kita rusak, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan keadilan. Mau ke aparat pun sistemnya sudah rusak, mau kemanapun rusak, tidak ada. Jadi intinya ilmu ini saya pakai, saya ciptakan untuk menjaga kualitas keadaan bumi Pulau Jawa, khususnya di bumi Pancasila. Ini sangat penting para murid, para santri ya. Dan sebelum disampaikan ilmu ini, kembali lagi guru menyampaikan ya. Begitu sulitnya tanggung jawab apa yang diemban guru, sedikit guru berbagi. Karena kerusakan manusia itu gara-gara memahami kitab yang salah, guru mengulas kembali video yang masa lampau. Tatkala ada permainan yang salah sejak zaman dahulu, nah sampai sekarang kurang lebih 500-600 tahun ini loh masalah. Di dalam permasalahan masa lampau, kesalahan agama yang dari Jawa diambil, itu dari bahasa moral, itu yang menjalankan agama itu manusia itu terkutuk semua. Maka siapapun yang menjalankan agama itu, hidupnya itu tidak ada bahagianya. Jadi meskipun punya harta tidak bisa bahagia. Yang jadi problem, agama itu mengembang. Sehingga lingkungan atau tempat atau suatu negara yang ditempati itu tidak ada kedamaian sampai sekarang ini. Ya kurang lebih 500-600 tahun. Satu contoh para murid, para santri, para pemirsa, guru menyinggung ya. Di tahun 2023 Masehi ini, bulan April satu contoh menetapkan tanggal 1 Syawal. Mengapa tidak sama? Itulah faktanya. Sejak membuat kalender, ya, membuat kalender Hijriyah atau membuat agama Islam dengan dalil-dalilnya, itu mengambil dari hak waris Jawa. Hak intelektual, kalender, bahasa, ilmu, itu dari leluhur Jawa, dari Islam aboge dirubah. Nah, pakem pertama diterangkan lagi, kalender aboge Islam yang dari Jawa,
itu mengikuti matahari. Karena biar tidak diketahui, agama Islam membuat patokan bulan, maka tidak bisa ditemukan para pemirsa. Lihatlah sampai sekarang yang A menentukan tanggal 1 harinya tidak sama. Sebenarnya kalau mau disampaikan oleh guru pada tahun 2023 Masehi ini, tanggal 1 ya, tanggal 1 Syawal yang tepat sesuai rotasi alam atau sesuai hukum ilmu Islam itu hari Minggu. Ini ada di sini. Hari Minggu Wage itu tanggal 1 Syawal, umumnya tanggal 23. Untuk tanggal 1 Ramadannya kemarin sebenarnya yang tepat itu tanggal 24 itu. Ini ada ini. Tanggal 24 harinya Jumat Wage tanggal 1 Ramadan itu. Bila ditarik disimpulkan sebenarnya Ramadan ya atau bulan puasa ini 30 hari. Mengapa guru di sana berbeda dan tidak sama? Kembali lagi. Itu agama jiplaan ya, agama KW. Sehingga umatnya rusak. Lantas kalau dinilai ibadahnya, itu tidak ada nilainya. Sehingga umatnya rusak, negaranya rusak. Lantas bagaimana guru ya? Kembali lagi negara ini mau tidak dibenahi, terus umat mau tidak? Di video yang lain guru sudah menerangkan bahwa kalian adalah mengikuti agama yang rusak. Lantas gimana guru ya? Ya terserah itu negara dan umat terserah. Yang penting guru mendidik para murid dan santri. Itu satu, menerangkan tentang kalender itu rusak sejak 600 tahun gara-gara itu. Membuat agama mencuri dari filsafat Jawa, mencuri apa-apa yang ada di Jawa. Sehingga sudah diberi substansi oleh guru. Agama tanpa ilmu rusak agama itu. Ini dipahami ya. Agama tanpa ilmu rusak agamanya. Artinya umatnya bagaimana? Hancur. Lantas gimana guru? Ya sudah hancur. Nah, tatkala dari bahasa ya, agama tanpa ilmu itu yang rusak agamanya, rusak manusia. Tapi kalau manusia itu berilmu tanpa agama, yang rusak manusianya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Agama tanpa ilmu yang rusak agamanya. Lah ilmu yang dimaksud ilmu tanpa agama. Jadi manusia yang mempelajari menjalankan ilmu tanpa agama, manusianya yang rusak. Itu harus dipahami. Ini substansi yang tidak boleh dibantah. Nah kalau seperti ini bagaimana? Maka kemarin-kemarin guru sudah menerangkan ini ada perjalanan yang sangat berat ya. Kemarin guru sudah mulai sedikit masuk ke ranah alam, ada pembersihan nanti. Satu kembali lagi, semoga alam pun juga menopang. Satu kembali saya tetapkan melalui internet, melalui video ini. Keadaan dunia nanti dipengaruhi ya. Awalnya dari peradaban Jawa, titiknya di Pulau Jawa, tempatnya di Laut Jawa, di Laut Lor. Guru bisa memastikan, tapi waktunya guru tidak boleh membuka. Tatkala Laut Lor, pantai utara, Laut Jawa, dia bergerak airnya tinggi. Itulah peradaban akan dimulai. Kemungkinan itu bagi yang dijanjikan kitab, kemungkinan dari saudara Nasrani yang ditentukan atau yang dinanti. Beliau yang disebut ya Malikul Kudus. Beliau akan mewarnai kehidupan di dunia. Tidak tahu dampaknya apa. Itu sudah 99% para murid, para santri. Guru tidak boleh dan guru pun tidak diberitahu, tinggal menunggu waktunya. Maka guru sampai ini hari semoga jangan sampai membawa dampak yang sangat besar khususnya di Pulau Jawa. Maka guru membuat sistem ini artinya begini. Semoga manusia siapapun yang merusak sistem di Jawa dan orang-orang yang berbuat tidak baik di negara atau di lingkungan yang sewenang-wenang, yang diberi amanah oleh Yang Maha Kuasa atau yang diamanahkan leluhur, itu biar perlahan diambil oleh bumi sehingga nanti karma itu tidak begitu besar. Nah ini sesuatu yang harus kalian pahami ya. Ini ke depan ada sesuatu yang guru pun juga
ikut andil di situ. Maka melalui video ini guru menyampaikan apa yang sudah aku ajarkan, jalankan dengan tepat dan benar. Bagi para pemirsa yang tidak mengerti atau belum mengikuti dengan sistem guru, kembali lagi, jangan menjauh apapun yang diajarkan leluhur Anda. Dan melalui video ini guru berpesan kepada saudara yang dari Nasrani atau dari Kristen, kuat dan pegang teguh ajaran kalian dari Nasrani. Jangan mengeng, jangan ikut ke sana-sana. Sudah pegang teguh, keadaan ke depan kita masuk kepada keadaan yang tidak baik karena ada sistem karma yang sangat buruk. Coba diajarkan ini, disimpan nanti filenya. Nah, ini para murid dan santri. Ini caranya begini kalau ngoperasionalkan ya. Video ini diberi judul Pembersihan Bumi Pancasila atau Negara ya. Ini nanti yang kena dampak ya. Di sini ditulis oleh guru. Yang terkena dampak 1 pembohong, 2 penipu atau koruptor ini. Yang dimaksud pembohong itu apa sih guru? Pembohong itu adalah sesuatu sistem atau cara yang akan merugikan manusia banyak ya. Kalau koruptor Anda sudah tahu, dia manipulasi data, mementingkan dirinya dan keluarganya. Penipu Anda sudah paham. Lah pembohong ini juga, ini fatal ya. Bagi manusia yang mendidik manusia, yang mengajarkan ilmu kehidupan tapi dia tidak mengerti, tapi dia menyampaikan, itu bisa disebut pembohong. Itu fatal loh ya. Maka pendakwa-pendakwa itu yang tidak mengerti yang dimaksud Quran itu apa, Islam itu apa, dia memotivasi orang sehingga hartanya diambil, itu kena loh ya dampaknya ya. Ini sama juga dari barangkali Nasrani atau pendeta atau pastor. Kalau Anda menyampaikan sesuatu, kalau Anda tidak mengerti dari kitab yang dimaksud, kena loh ya kalau kena sistem ini. Karena ini sistemnya sangat detail. Sebenarnya inilah sistem yang disebut sistem karma atau sistem mahasiklus. Mungkin manusia awam menyebutnya sistemnya yang maha kuasa. Guru menerangkan satu contoh ini dibuat satu paket bisa. Ya, satu contoh begini. Ada beras dibutuhkan 3 kilo, beras apapun. Ya, terutama kalau ada beras yang berkualitas atau yang baik. 2 kunir 4 bagian atau 4 ruas. 1 jari 4 ya, 4 bagian. Ada yang disebut itu sepet. Sepet itu kulit kelapa. Satu buah kelapa ambil separuh. Jadi separuh yang diambil. Usahakan kelapa itu yang tua tapi belum kering, jadi agak hijau. Yang keempat, jahe 4 bagian. 4 bagian itu usahakan 1 ruas jari itu, jadi 4. Ambilkan air terutama dari sumur ya. Yang dimaksud sumur itu sumur yang berlubang, artinya sumur kuno. Kalau tidak ada sumur kuno, ambil air atau sendang yang keramat di tempat-tempat kadang buat pemandian leluhur-leluhur dulu. Tidak bisa diambil sumur yang dengan pompa air, tidak bisa ya. Baru tambahkan sekar telon itu. Nah, sekar telonnya dibuka, yang barangkali gadingnya itu tertutup itu dibuka. Terus dari alat-alat ini nomor 6, untuk mencampur ini tempatnya satu unsurnya logam ya, harus logam. Kalau tidak ada logam itu tanah. Satu contoh ngaron itu bisa. Untuk memulai mencampurnya, mulailah hari Rabu malam, artinya Kemis Kliwon. Jadi harinya Kemis Kliwon artinya Rabu malam. Rabu malam disadur, dimasukkan jadi satu ya. Jam yang bagus jam 7 sampai jam 9 sore. Setelah itu biarkan 24 jam atau sehari semalam. Untuk menggunakan ya,
digunakan hari yang tepat. Menggunakan hari yang tepat bagaimana? Nanti diajarkan. Yang penting dipahami dulu. Untuk menggunakan hari yang tepat atau menaburkan nanti alatnya. Jumat manis artinya Kemis malam bisa. Kemis Kliwon artinya Rebu malamnya bisa. Tempat yang tepat ini bisa di pertigaan jalan umum atau jalan yang lurus atau jalan umum. Ya. Atau juga di tempat barangkali ada satu sistem, satu contoh gedung DPR sekarang mahasiswa anak-anak mau demo menuntut keadilan. Sistem hukum tidak bisa. Itu bisa ditaruh di depan pintu keluar masuknya orang atau manusia yang melalui gedung itu. Sama barangkali nanti ada tempat-tempat pendidikan agama yang melakukan hal yang buruk mengatasnamakan agama, itu bisa ditaruh di depan pintunya atau yang dilalui manusia itu, ya. Syarat manusia yang boleh melakukan ini, satu harus dewasa, artinya sudah mempunyai putra. Jadi tidak boleh kalau masih bujang, ya. Paling tidak sudah menikah punya putra. Kalau tidak punya putra nanti tidak reaksi. B, yang melakukan ini Anda sendiri pun harus bersifat baik. Karena Anda menuntut keadilan. Nah, tatkala alatnya sudah disadur semua, ada di situ kunci, ya. Satu contoh, alatnya sudah siap, jamnya sudah tahu semua. Untuk kirim doa, ini kan skartelon dicampur. Siapkan bunga yang lain untuk kirim doa di danyang. Ya. Yang sekartelon ini untuk alat di sini. Kalau mau kirim doa di danyang, ada sekartelon yang lain. Untuk masuk alat sekartelon atau sekarwangi atau alat apapun, itu yang disebut, yang dikirimi doa, itu danyang yang mau diletakkan alatnya. Jadi benda-benda yang bekas disadur ini, danyang desa itu yang disebut. Ya, bukan danyang rumah Anda, danyang yang akan diberi tempat alat-alat seperti itu, ya. Kunci untuk yang dikirim doa, satu, assalamualaikum, danyang desa setempat itu. Baru yang disebut cuman dua di situ, ya. Satu danyang desa itu, yang kedua disebut Pangeran Kuning Ageng Suco. Cuman dua itu yang disebut. Kunci doanya setelah dikirim doa, ini kunci doanya. Assalamualaikum, ya ini. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi. Ping poro lan suda. Wit bumi godhong cipta lurus. Ya, itu doanya. Diajarkan. Hong wilaheng sekaring bawono langgeng. Assalamualaikum Ibu Bumi Sitiwangi. Ping para lan suda wit bumi godhong cipta lurus. Itu doanya. Cara menggunakannya gimana, Guru? Satu contoh di situ beras dicampur, ya, sudah semua. Kunirnya itu diparut, yang kunir, ya, yang kunirnya diparut. Nah, itu kan ada sepet kulitnya kelapa tadi. Itu ditumbuk aja biar lunak. Ya, lunak. Terus di situ ada jahe. Itu ditumbuk, bukan diparut. Yang diparut cuman kunirnya. Nah, tatkala itu sudah disadur menjadi satu bagian, itu kalau sudah sehari semalam 24 jam, itu nanti yang diambil itu cuman berasnya. Air dan alat-alat setelah ritual dibuang di sungai yang mengalir. Usahakan sungai yang agak besar. Jadi yang mengalirnya agak deras. Lah tinggal beras itu caranya begini. Satu contoh, ini ada jalan lurus, jalan raya.
Jalan ini yang dilalui orang-orang penipu, pembual itu karena negara tidak mampu mengadili. Ini ditaruh di jalan ini. Ini boleh di jalan umum. Nah, cara meletakkannya seperti ini. Coba ya, ini. Dimulai dari barat dulu cara meletakkan. Jadi beras itu ditaruh di barat. Ditabur pelan-pelan membentuk garis seperti ini ke timur. Secukupnya. Baru dari selatan menuju ke utara. Jadi dibentuk perempatan seperti ini. Itu di tempat jalan yang lurus bisa, di pertigaan bisa, di depan kantor-kantor orang-orang manusia yang membuat kerusakan di negara. Itu sangat efektif. Ini sesuatu ilmu siklus ya para pemirsa, ini dampaknya fatal. Tapi Anda tidak bisa membayangkan ya sistem ini. Karena sistem ini sistemnya siklus, ini yang disebut di dalam kitab Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Itu sekecil apapun itu akan terdeteksi oleh sistemnya siklus itu. Itu kalau dalam bahasa Jawa itu becik ketete olo ketoro itu. Tatkala Anda menanam itu, Anda tidak bisa membayangkan ya. Kenapa? Kemungkinan Anda memprediksi orang itu salah, tapi kalau alam tidak mengatakan salah, itu tidak diadili. Karena itu sistemnya maha siklus, karena sangat detail hitungannya. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa tatkala memang manusia itu merusak sistem, menipu, merusak, merugikan manusia lain, merusak sistem negara, menghancurkan peradaban, pasti dia akan tidak lama itu satu. Dari video yang lain sudah diterangkan guru. Itu darahnya akan tumbang, darahnya keluar artinya kena musibah itu. Mengapa guru terpaksa menjalankan seperti ini? Karena sudah tidak ada pilihan, terutama di bumi Pancasila. Sistem negara kita rusak, kita sudah tidak bisa mengadu kemanapun. Lantas bagaimana dampaknya guru? Cuma melalui video ini guru menanamkan, tadi sore guru sudah di-file di alam. Guru menanamkan ilmu ini, saya tanam sampai maksimal 100 tahun dari tahun 2023 masa ini. Nanti tatkala tahun 100 tahun ke depan, ilmu ini sudah tidak reaktif lagi. Tidak bisa dipakai. Beda nanti kalau sistem guru memakai sistem yang di negara, barangkali negara bisa dipengaruhi guru. Di atas Pulau Jawa nanti banyak hal yang akan ditanami sesuatu oleh guru. Nanti akan menghindari manusia-manusia yang berbuat tidak baik, sehingga apa-apa yang ada di atas bumi Pancasila, khususnya di Jawa, itu ratusan tahun, ratusan ribu tahun, itu nanti manusianya itu damai dan tentram. Sedikit informasi khususnya bagi murid dan santri, tatkala Anda mau menjalankan ini, Anda pun tidak boleh ragu. Apapun yang aku sampaikan, meskipun ini melalui video, aku bertanggung jawab mutlak kepada bumi Pancasila. Aku bertanggung jawab mutlak kepada seluruh leluhur yang ada di bumi Pancasila. Karena ini demi kemaslahatan apa-apa yang ada di bumi Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.